Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nurapiah dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari soal UAS Praktikum Statistik. Untuk yang pertama kita buka terlebih dahulu soalnya. Nah, sini terdapat banyak soal ya. Dan langsung aja kita untuk soal yang pertama dari statistik deskriptif. Di sini ada 70 nilai, sebaran nilai dari mahasiswa geografi yang telah mengikuti ujian tengah semester. Nah, untuk mencari jawabannya kita menentukan dulu uji normalitas data. Dan kedua, kita menganalisis statistik deskriptifnya. Kita langsung saja ke SPSS. Nah, di sini saya sudah memasukkan data-data yang diperlukan supaya lebih cepat ya, karena datanya lumayan banyak. Nah, untuk pertama itu di variable view. Di variable view itu ada dua data. Yang pertama JK, atau nama lain itu jenis kelamin dengan tipe numerik, width 8, desimalnya 0, label. Lalu values. Di sini kita masukkan values-nya. 1 itu untuk laki-laki, kita masukkan nomor 1 di sini. Lalu label untuk laki-laki, untuk namanya. Itu pun sama. Nah, seperti ini. Untuk value nomor 2 dan perempuan. Dan labelnya itu perempuan. Oke. Missingnya non, kolomnya 8, lainnya right, measure-nya scale. Begitupun sama dengan n atau dalam kata lain nilai ya. Hanya saja values-nya itu tidak ada. Kita langsung ke data view. Nah, di data view ada dua jenis data juga, sama seperti di variable view. Hanya di sini kita dijabarkan atau diketik berapa sebarannya. Nah, untuk pertama itu JK. JK itu kan terdapat dua variabel, yaitu ada perempuan, laki-laki dan perempuan. Nah, kita bagi dua saja. Untuk 70 mahasiswa itu kita bagi rata 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan. Jadi kita bagi 35 orang untuk laki-laki dan 35 untuk perempuan dengan nilai atau skor di tabel nilai. Langsung kita analisis untuk uji normalitas. Pertama kita ke analyze, lalu ke non-parametric test, selanjutnya ke legacy dialog, dan ke one sample case. Nah, ini skornya awalnya itu dari kolom sebelah kiri, karena tadi saya coba terlebih dahulu, jadi nilainya udah masuk di sebelah kanan. Tinggal masukkan saja. Nah, awalnya seperti ini. Kita masukkan. Nah, tadi seperti ini, kita masukkan kembali. Lalu, oke. Nah, di sini langsung ada jawaban dari non-parametric test one sample. Nah, ini untuk nomor 1. Untuk selanjutnya kita ke soal nomor 2, yaitu analisis menggunakan statistik deskriptif. Oke.
Ini masih dengan soal yang sama, langsung saja. Karena di statistik deskriptif itu terdapat beberapa analisis, seperti ada explore, deskriptif, frekuensi, dan cross-tab. Nah, untuk cara pengerjaannya seperti ini. Kita ke analyze, deskriptif statistik, lalu ke deskriptif. Untuk pertama kita deskriptif terlebih dahulu. Ini sama seperti tadi, awalnya berada di kotak sebelah kiri, lalu saya tadi dipindahkan ke kotak sebelah kanan, lalu kita oke. Nah, ini langsung ada jawaban dari statistik deskriptif. Lalu untuk yang kedua kita ke frekuensi. Yang pertama analyze, sama tahapannya sama saja. Lalu kedua frekuensi, klik. Nah, kita juga masih sama langkah-langkahnya, lalu oke. Nah, ini hasil dari frekuensi. Ada beberapa tabel ya, tabel. Selanjutnya kita ke analisis. Kita buat 3 analisis saja. Untuk explore, dengan langkah yang sama, kita analyze, deskriptif statistik, dan explore. Untuk explore, kita pindahkan ini, lalu masukkan ke sana. Oke. Nah, ini keluar data dari explore ya. Langsung dengan tabel. Oke, mungkin ini dari soal nomor 1 sudah ada hasilnya. Selanjutnya kita save. Kita kita nama output formalitas saja. Kita save. Oke, itu untuk soal yang pertama. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2, yaitu ada 2 pertanyaan di sini. Soal yang nomor 2 ini yaitu melihat hubungan antara pendidikan, intensitas olahraga, dan kondisi kesehatan. Di sini ada pendidikan, intensitas, dan kondisi. Dan terdapat 2 soal. Yang pertama, analisis menggunakan teknik cross-tab, hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Dan yang kedua itu sama, masih analisis dengan teknik cross-tab, yaitu dengan hubungan antara intensitas dengan olahraga. Oke, kita langsung ke SPSS. Di sini juga sama seperti tadi, saya sudah memasukkan terlebih dahulu data-data yang diperlukan. Di sini ada 3 tabel ya, ada 3 data. Yang pertama itu pendidikan. Dengan tipe numerik, kuadnya 8, desimalnya 0. Dengan label pendidikan, values-nya itu ada 4. Karena di sana tertera ada tingkat sekolah. Yang pertama ada SD, SMP, SMA, dan PT atau perguruan tinggi. Nah, caranya masih sama. Lalu missing-nya non, kolomnya 8, line-nya right, measure-nya scale, dan role input.
Ini hampir sama ya untuk 3 data selanjutnya. Hanya membedakan itu di values karena memang beda ya. Ini untuk kolom yang kedua. Itu terdapat ada 3 perbedaan, yaitu ada sering, kurang, dan jarang. Ini saya juga runtutkan untuk 1, 2, 3. Ini sebagai kode untuk nanti di data view. Untuk kondisi itu ada 2, ada sehat dan sakit. Oke, kita langsung saja ke data view. Nah, di sini juga saya sudah memasukkan tabel sesuai dengan kode-kode seperti ini. Kode 4 itu PT atau perguruan tinggi. Kode 1 itu sering, dan kode 2 itu untuk kode 1 di K atau di kondisi itu sehat. Nah, kita langsung ke analisis saja. Oh, di sini terdapat 40 ya. 40 orang. Kita langsung ke analisis. Ini masih nyambung seperti soal nomor 1 di deskriptif statistik. Lalu kita ke cross tab. Nah, untuk cross itu pendidikan. Karena tadi untuk soal pertama itu yang ditanyanya itu pendidikan dan tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Oke. Untuk intensitas kita di kolom sama dengan kondisi. Kita langsung saja klik OK. Nah, ini outputnya. Ini output untuk soal yang pertama. Itu pendidikan dengan intensitas. Untuk nomor yang kedua, langsung saja. Soal yang nomor 2 itu yaitu mengenai intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Jadi intensitasnya sama, masih seperti yang tadi, kita analyze ke deskriptif statistik, lalu ke cross tab. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu karena yang ditanyakannya ini intensitas. Oke, baik, intensitas kita masukkan ke atas dan pendidikan ke bawah. Lalu klik OK. Nah, ini untuk soal yang kedua, jawaban untuk soal yang kedua. Itu intensitas dan kondisi. Baik, mungkin ini hasil dari soal nomor 2. Langsung untuk selanjutnya kita langsung ke pertanyaan nomor 3. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tentang statistika inferensial non-parametrik. Ini ada 4 nomor. Mungkin untuk yang pertama yaitu uji 2 sampel yang saling berhubungan. Di sini telah ada 2 data atau 2 sampel, yaitu tidak les dan juga yang les untuk siswa. Kita langsung saja memasukkan data ini ke SPSS. Nah, seperti biasa saya sudah memasukkan terlebih dahulu data-data yang diperlukan dan disesuaikan dengan soal. Di sini ada 2 data. Yang pertama ada L,
atau dengan label less, dan TL atau tidak less. Dengan tipe numerik with 8, desimalnya 0, label. Untuk values-nya tidak ada, karena memang tidak ada pilihan. Selanjutnya missing-nya non, kolomnya 8, line-nya right, dan measure-nya scale. Lanjut ke data view. Nah, kita udah memasukkan data yang diperlukan dan data yang telah sesuai dengan soal juga. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja menganalisis untuk dua sampel yang saling berhubungan ini, yaitu kita ke analyze, lalu ke non-parametric test, lalu ke legacy dialog. Nah, di sini kita pilih dua relate sampel dan klik. Nah, kita masukkan dari kolom yang kiri ke yang kanan. Untuk variabel 1 itu less, untuk variabel 2 itu tidak less. Oke, lalu oke. Nah, ini udah ada langsung jawaban dari soal nomor 3. Non-parametric. Baik, kita save terlebih dahulu untuk data ini. Baik, selanjutnya nomor 2 itu ada uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Nah, atau uji Friedman. Uji ini termasuk salah satu uji dalam statistik non-parametrik yang sering digunakan dalam praktek untuk menguji 2 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Seperti contoh soal ini, yaitu toko roti yang akan memproduksi rasa coklat, durian, stroberi, dan keju. Jadi untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut, maka diadakan riset penelitian. Sejumlah orang memberikan penilaiannya pada tiap-tiap roti tersebut. Nah, di sini sudah ada 4 varian rasa dengan jumlah 40 responden. Untuk mengetahui hasilnya, kita langsung memasukkan data ini ke SPSS. Nah, kita buka variable view. Di sini saya sudah memasukkan 4 data, yaitu coklat, durian, stroberi, dan keju dengan tipe numerik, weight-nya 8, desimalnya 0, label, values-nya tidak ada atau kosong, missing-nya tidak ada, kolomnya 8, align-nya right,
untuk measure-nya itu scale semuanya. Lalu role-nya input. Kita ke data view. Nah, di data view ini saya sudah memasukkan nilai hasil penilaian responden. Nah, untuk cara menganalisisnya, kita langsung ke analyze. Lalu ke non-parametric test. Lalu legacy dialog. Dan ke correlate sample. Dan diklik. Nah, kita memasukkan semua varian rasa ini ke test variabel untuk coklat, durian, strawberry, dan keju. Lalu oke. Nah, di sini terdapat hasilnya ya. Dari Friedman test itu ada rankingnya coklat dengan nilai tertinggi yaitu 2,60, durian dengan 2,48, strawberry dengan 2, dan keju. Jadi nilai tertinggi itu dari keju. Keju, kedua coklat, ketiga durian, dan terakhir strawberry. Kita save terlebih dahulu sebelum ke soal selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya, untuk soal nomor 3 yaitu uji dua sampel yang tidak saling berhubungan atau Mann-Whitney. Ini menjadi salah satu uji statistik non-parametrik yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam membedakan hasil kinerja kelompok yang terdapat sampel ke dalam dua kelompok dengan karakter yang berbeda. Nah, di sini ada dua kolom, yaitu satu penjualan per bulan dan pendidikan dengan 34 responden. Kita langsung masukkan saja ke SPSS. Di sini saya udah memasukkan datanya. Yang pertama PP untuk penjualan per bulan, dan D itu untuk didik atau pendidikan. Untuk numeriknya 8 dan untuk didik itu 1 karena pendidikan dapat dimasukkan sebanyak 1 digit. Dan untuk pada kolom pendidikan atau didik itu values-nya itu ada 2, 1 SMU dan 2 itu SMP. Untuk selanjutnya itu masih sama seperti soal-soal yang tadi. Oke, kita langsung saja ke data view. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya. Ada 34 responden. Data untuk penjualan per bulan dan pendidikan.
Oke, untuk analisisnya kita klik analyze, lalu ke non parametric test, kita ke legacy dialog, dan ke dua independent sample, dan klik. Nah, di sini kita masukkan penjualan per bulan itu di tes variable list dan didik atau pendidikan di grup variabel. Lalu kita memasukkan define group. Kita klik 1 untuk grup 1 dan 2 untuk grup 2. Oke, continue dan oke. Nah, ini hasil dari dua sampel yang tidak saling berhubungan. Oke, kita ke soal selanjutnya, yaitu uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, yaitu uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan, atau uji Kruskal-Willis. Jadi uji Kruskal-Willis ini termasuk salah satu dalam statistik non-parametrik yang sering digunakan dalam praktek untuk menguji beberapa sampel yang tidak berhubungan. Nah, di sini ada 30 villa dengan fasilitas yang bernama Villa Arjuna, Villa Brahmana, dan Villa Kencana. Jadi pemilik villa ingin mengetahui apakah ada perbedaan penilaian konsumen antara kesembilan villa tersebut. Nah, untuk mengetahuinya, kita langsung saja ke SPSS. Nah, di variable view, seperti biasa, saya sudah memasukkan beberapa data. Yang pertama itu ada nilai untuk nilai dan villa untuk villa. Nah, untuk nilai itu tipenya numerik, widthnya 8, desimalnya 0, labelnya nilai, valuesnya tidak ada, missing tidak ada, untuk kolomnya 10, align-nya right, measure-nya scale. Dan untuk villa, tipenya numerik, widthnya 1, desimalnya 0, labelnya villa. Untuk values-nya itu ada 3 jenis villa, yaitu Arjuna, 2 Brahmana, dan 3 Kencana. Oke, untuk missing-nya non, kolomnya 8, align-nya right, dan measure-nya scale. Lalu kita langsung ke data view. Kita belum memasukkan data. Kita masukkan data terlebih dahulu. Ini untuk penilaian yang Arjuna. Oke, di sini saya sudah memasukkan semua datanya. Ini ada 30 responden. Nah, untuk mengetahui hasil analisisnya, kita langsung analisis saja. Kita klik analyze. Lalu kita ke non-parametric test.
lalu ke legacy dialog, dan ke K independent sample. Nah, kita masukkan nilai ke test variable list, via ke grouping variable. Lalu kita masukkan define range-nya sama seperti tadi, minimal 1 dan maksimalnya itu 3. Lalu continue dan oke. Nah, ini hasil dari non-parametric test, Kruskal list test. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu statistika inferensial parametrik. Nah, ini ada contoh soal uji T untuk 2 sampel independen bebas atau bebas, di mana uji T 2 sampel independen ini pada prinsipnya akan membandingkan rata-rata dari 2 grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan tujuan apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama atau tidak secara signifikan. Nah, di sini udah ada 2 tabel ya. Yang pertama penghasilan ayah per bulan, dan kedua yaitu keputusan ber-KB. Untuk analisis kita langsung ke SPSS. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya di variabel view. Pertama yaitu ada PA atau penghasilan ayah dengan tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya penghasilan ayah, values-nya tidak ada atau non, missing-nya tidak ada, kolomnya 8, line-nya right, dan measure-nya scale. Dan untuk KKB atau keputusan KB, untuk tab-nya sama, width-nya 8, desimalnya 0, keputusan KB, dan values-nya itu ada 2, yaitu 1 KB, dan untuk 2 itu tidak ber-KB ya. Lalu missing-nya non, kolomnya 8, line-nya right, dan measure-nya scale. Lalu selanjutnya itu ke data view. Nah, di data view saya sudah memasukkan penghasilan ayah atau penghasilan orang tua, dan di sini itu keputusan atau orang-orang yang memiliki keputusan. Di sini ada 32 responden. Nah, untuk selanjutnya kita analisis, kita ke analyze, lalu kita ke compare mean, dan kita klik independent test sample t-test. Oke. Nah, untuk penghasilan ayah kita disimpan di variabel, di tes variabel, lalu keputusan KB di grup variabel. Untuk definisi grupnya, kita klik 1 untuk grup 1 dan 2 untuk grup 2. Untuk grup 2 continue dan oke. Nah, ini hasil analisis dari independent sample t-test. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 2.
dari statistik inferensial parametrik, yaitu Paired Simple T-Test atau uji T untuk dua sampel yang berpasangan. Uji T ini digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan rata-rata 2 sampel bebas. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Nah, di sini dalam soal yaitu perusahaan jamu diet ingin meneliti apakah jamu yang diproduksi benar-benar mempunyai efek samping terhadap penurunan berat badan. Sampel yang digunakan pemakai jamu diet akan diteliti sebelumnya dan setelah meminum jamu diet. Untuk mengetahui analisisnya, kita langsung ke SPSS. Nah, di sini saya sudah memasukkan dua sampel. Pertama itu sebelum dan sesudah dengan tipe numerik, width-nya 8, desimalnya itu 2. Kenapa 2? Karena di sini ada 2 angka di belakang koma. Lalu labelnya sebelum, untuk values-nya itu tidak ada karena tidak ada pilihan. Lalu missing-nya none, tidak ada, kolomnya 10, line-nya right, dan measure-nya scale. Untuk data view-nya, di sini saya sudah memasukkan data-data dari sebelum dan sesudah konsumen meminum jamu diet tersebut. Untuk analisisnya, kita langsung ke analyze, lalu compare mean, lalu ke Paired Simple T-Test. Nah, kita masukkan satu persatu. Kita masukkan yang sebelum dan kita masukkan untuk yang sesudah. Lalu oke. Nah, di sini hasil dari Paired Simple Statistic. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu one sample T-Test atau uji T untuk satu sampel. Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nah, di sini dari kasus tersebut diketahui bahwa rata-rata nilai sebelum belajar adalah 70. Lalu ingin diketahui apakah terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan nilai posttest. Nah, untuk mengetahui hasilnya, seperti biasa kita masuk ke SPSS. Kita ke variable view. Di variable view, saya memberikan ada dua data. Pertama pre-test, lalu post-test. Dengan type numerik, width-nya 8, desimalnya 2, karena masih ada 2 angka di belakang koma. Labelnya pre-test dan post-test. Value-nya tidak ada, missing-nya tidak ada, kolomnya 8, line-nya right, dan measure-nya itu scale. Baik, selanjutnya kita ke data view. Di data view ini ada, saya sudah memasukkan hasil nilai dari nilai pretest dan posttest. Nah, untuk menganalisisnya, kita langsung ke analyze.
seperti tadi kita ke compare min dan ke one sample di test, lalu klik. Nah, di sini kita memasukkan pretest, lalu post test. Ini post test sudah masuk, lalu test value-nya itu 70 karena tadi nilai rata-ratanya 70. Lalu oke. Nah, ini sudah keluar hasil dari one sample statistik. Oke. Kita save terlebih dahulu. Output value one sample. Mereka yang memiliki tinggi badan di atas 160 cm mempunyai rata-rata berat badan yang lebih berat dibanding mereka yang tinggi badan kurang dari 160 cm. Nah, untuk mengetahui hasilnya, seperti biasa kita masukkan ke SPSS. Kita buka variabel view. Di sini saya sudah memasukkan datanya, ada berat badan dan tinggi badan. Untuk type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Lalu labelnya itu berat badan dan tinggi badan, values-nya non karena tidak ada pilihan. Mesinnya non, kolomnya 8, align-nya right, dan measure-nya scale. Lanjut kita ke data view. Di data view saya sudah memasukkan berat badan juga, hasil berat badan dan tinggi badan. Oke, untuk cara menganalisisnya kita ke analyze, lalu ke compare min, dan ke independent sample t-test. Oke, kita masukkan berat badan ke test variabel dan tinggi badan ke grup variabel. Untuk define grup, kita klik yang cut point. Nah, kita masukkan 160. Continue. Lalu oke. Nah, di sini keluar hasil dari uji menggunakan cut point. Kita save terlebih dahulu. Output. Nah, alhamdulillah, mungkin cukup sekian penjelasan dari tutorial atau penjelasan dari soal praktikum statistika. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya saya tuliskan di dalam Word penjelasan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.